Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anandita Wisnu Prawara dari kelas SIB 1B dengan NIM 2313040. Izin di sini saya akan menganalisis pengukuran usability pada website Meselowang. Di sini ada berbagai bab. Ada bab 1, 2, bab 3 dan bab 4. Dan terakhir ada bab 5 ya. Selanjutnya di sini akan membahas bab 1 tentang pendahuluan. Pada 1.1 itu latar belakang. Pada pendahuluan ini kami mengambil kasus dari Rumah Sakit Siloam Hospital Group, jaringan rumah sakit swasta yang terdepan di Indonesia dan telah menjadi benchmark pada pelayanan kesehatan berkualitas di Indonesia. Tim medis Siloam terdiri dari 2.700 dokter umum dan spesialis beserta 10.000 perawat dan staf pendukung lain dan telah melayani hampir 2 juta pasien setiap tahunnya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hasil pengukuran usability sistem terhadap situs Meselowam menggunakan metode skala Likert? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada situs Meselowam? Tujuan memahami pentingnya aspek-aspek reliability, robustness, flexibility, dan prinsip dalam situs Meselowam. 2. Mengetahui apa saja yang digunakan dalam mengoperasikan situs Meselowam. Dan yang ketiga, menganalisis layanan-layanan yang disediakan oleh Meselowam. 1.4 visi misi. Visi misi ini adalah makalah yang kami buat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendalam mengenai aspek-aspek dan prinsip interaksi komputer dalam aplikasi Meselowam. Misi mengidentifikasikan aspek-aspek reliability, robustness, dan flexibility pada aplikasi Meselowam. Masuk ke bab 2 pembahasan. Pemahaman interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, sedangkan proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk menyelesaikan tugas yang diinginkan. Kan juga berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem kompetensi yang interaktif yang dapat digunakan oleh manusia dan studi lingkungannya. Yang kedua, prinsip interface. 1. Prinsip interface ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ben Ramdhani. NIM saya 2331104. Melanjutkan prinsip-prinsip interface. User compatibility antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Seperti contoh gambar pada Classroom yang merupakan memiliki fitur profil yang dapat diubah sesuai keinginan murid atau pengajar sesuai kebutuhan masing-masing dan memiliki fitur dan untuk mengejarkan nilai dan kolaborasi dalam lingkungan kelas. 2. Product compatibility aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang beda dengan disebut sistem manual atau sistem yang ada. Contoh pada aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan dapat menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. 3. Text compatibility. Text compatibility mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contohnya, seperti user hanya klik stop, tekan tombol next, next, next finish, dan untuk menginstalkan suatu software seperti pada gambar berikut ini. 4. Workflow compatibility.
Compatibility dalam sebuah aplikasi software engineer harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan menu yang terlalu banyak dan semestinya menu-menu merupakan workflow urutan dari rangkaian pekerjaan untuk membantu seseorang user dalam mempercepat pekerjaan. 5. Konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang ditampilkan. Dalam artian begini, jika seorang user menekan save atau simpan, maka yang terjadi adalah menyimpan. Jika seseorang user menekan login, seperti contoh pada situs tersebut. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Pandu Dwi Riswarta, NIM 2310105. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian familiarity. Yang dimana familiarity ini terdapat sistem harus menyediakan tampilan yang familiar kepada user, baik dari sisi konsep, terminologi, dan pengaturannya. Di antarmuka harus dipahami user dengan baik, seperti yang dipilih di bawah. Terdapat beberapa warna untuk membedakan informasi yang dikandungnya. Misalkan warna merah untuk memberitahukan warning atau dalam keadaan bahaya, sedangkan warna kuning untuk informasi yang tidak terlalu urgen, sedangkan yang warna putih untuk informasi yang biasa-biasa saja. Kemudian ada simplicity, yang dimana suatu user interface yang kompleks dapat membuat user tidak nyaman. Maka dari itu, rancanglah user interface dengan tidak menampilkan semua fungsionalitasnya. Sembunyikan fungsi-fungsi yang kiranya tidak terlalu sering digunakan. Juga memiliki fungsionalitas yang pas porsinya. Karena kenapa? Di situs menu dan fungsionalitasnya disimpan berdasarkan bagian-bagiannya. Kemudian ada yang namanya direct manipulation. Direct manipulation dapat penyajian langsung dari suatu aktivitas dalam sebuah sistem kepada user, sehingga aktivitas akan langsung dikerjakan oleh komputer ketika mendapatkan instruksi langsung dari user. Selanjutnya ada kontrol, yang dimana user interface yang akan dibuat harus sepenuhnya dapat mengontrol user. Jangan sampai user menjadi frustasi gara-gara interface yang out of control. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang satu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Contohnya, illegal comment sebagai portal jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada WYSI, WYG, atau what you see is what you get. Yang dimana WYSI, WYG ini didapat adalah apa yang dilihatnya. Hal ini juga perlu menjadi perhatian software engineer pada saat membangun antarmuka. Informasi yang dicari atau yang diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data, dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau yang dimaksud software. Dibuktikan ketika pemilihan kelas mata kuliah, apa yang user pilih akan ditampilkan sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya ada flexibility, yang dimana sebuah sistem yang dianggap memenuhi flexibility diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar fleksibilitas jika memenuhi konsep. Contoh pada WebGoal ini di bawah ditawarkan beberapa bahasa yang asing dari negara lain.
beraliansi atau mendapatkan lisensi untuk mempublikasikan web ini di negara tersebut. Seperti ini contohnya. Kemudian ada responsiveness, yang dimana user dapat memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui internet. Sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis dan tidak mau menunggu. Jika sistem harus selalu merespon dengan cepat apa yang diinputkan oleh user, seperti menampilkan progres bug. Selanjutnya ada invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contoh, sebuah aplikasi ini mempunyai voice recognition sebagai media inputan atau pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Kemudian ada protection, yang dimana suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal, ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja tidaklah menjadi kekacauan yang berarti, karena misal ada recovery tools seperti Windows, Eclipse, Bin, dan lain-lain, atau are you sure? Kemudian ada ease of learning and ease of use, yang dimana dapat mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudian dalam memahami ikon, menu-menu, alur data software, dan sebagainya, sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. 2.4 Sifat dan prinsip usability. Usability adalah ukuran atau tingkat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sistem aplikasi, teknologi atau perangkat yang digunakan secara efektif dan efisien dalam konteks penggunaan. Kegunaannya mengacu pada tingkat suatu produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, dari efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan. Kemudahan pengguna adalah salah satu faktor terpenting yang dipertimbangkan pengguna saat membeli produk, bersama dengan fungsionalitas, harga, layanan sempurna jual, dan sebagainya. Sebuah tingkat usability yang baik para pengguna membutuhkan 3 prinsip yang paling mendasar, yaitu learnability adalah suatu cara memudahkan pengguna baru agar dapat memulai interaksi dengan efektif dan mencapai kemampuan secara maksimal. Learnability mempunyai beberapa prinsip yang mempengaruhi learnability, yaitu flexibility adalah kemampuan untuk beradaptasi, berubah atau menyesuaikan diri dengan situasi atau tuntutan yang berbeda tanpa mengalami kesulitan atau kehilangan kualitas. C. Robustness adalah tingkat dukungan yang diberikan agar pengguna dapat menentukan keberhasilan atau tujuan goal yang diinginkan. A. Learnability. Predictability
Kemungkinan pengguna mampu prinsip ini mendapat unsur untuk menentukan efek dari sesuatu berdasarkan catatan interaksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Prinsip yang terkait pada prediktabilitas adalah operation visibility. Contohnya adalah bila terjadi klik tombol save dan save as, lalu pengguna bisa menduga bahwa hasil aktivitas tersebut menyimpan dokumen seperti pada gambar tersebut. Maka dokumen tersebut akan otomatis tersimpan pada file manager sehingga dapat memudahkan untuk mencari file yang diperlukan. Kedua, scientistability peniruan. Prinsip ini dapat membantu user untuk memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada saat sekarang. Seperti contoh pada perbedaan memindahkan file Windows ke Linux melalui SPTP. 1. Pilih opsi manajer. Pilih situs saya, pilih situs baru. Di panel terkini, tetapkan protokol sebagai SFTP, protokol transfer file SSH. Dan tekan connect untuk terhubung ke sistem Linux. Dan jangan lupa melihat sandi yang benar dan dilanjutkan connect. Agar setelah terhubung, kami dapat secara interaktif mencari file yang akan ditransfer dari antarmuka FileZilla secara opsional. Oke, selanjutnya ada familiarity atau keakraban. Prinsip ini merupakan pengalaman atau pengetahuan seseorang dalam domain berbasis komputer. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah ada batasan pada prinsip keakraban ini? Biasanya kata cari selalu menggunakan ikon kacamata pembesar, sehingga pengguna baru ataupun masyarakat awam dapat mengerti dan memahami bahwa untuk mencari sesuatu di dalam sebuah aplikasi atau web, tinggal mengklik ikon kacamata pembesar. Kemudian ada generalisability, yang dimana membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi seperti copy, cut, paste, ataupun color. Dan selanjutnya ada konsistensi, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa kemiripan perilaku antara tugas-tugas serupa atau operasi ataupun situasi yang sama tapi dalam hal yang berbeda seperti berinteraksi dengan output. Karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi khususnya antarmuka. Contoh, penerapan warna, struktur menu, font, format, desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak dapat mengalami kesulitan. Kemudian ada flexibility, yang dimana dialog initiatif adalah pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Seperti pada gambar di atas, pengguna user dapat mengklik atau buat pesan jika ingin membeli resep obat, tetapi juga bisa mengklik panah pojok kanan atas untuk membeli, untuk kembali. Seperti ini. Multithreading adalah pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sebuah proses lain sedang berjalan. Seperti gambar di bawah ini, pengguna dapat menjalankan aplikasi lain saat browser sedang berjalan. Task migrability adalah kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Contoh gambar di bawah ini, user bisa memilih jenis file hasil word prosesor yang ingin disimpan.
Substitutivity adalah sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Contohnya, penyediaan shortcut. Contohnya, pada gambar di bawah ini ada beberapa pintasan untuk langsung ke menu yang kita inginkan. Customizability adalah desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contoh pada gambar di bawah ini adalah user dapat mengganti tema di Google Chrome sesuai keinginan user. Observability adalah kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan internal sistem dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait yaitu kemampuan penelusuran default, statis atau dinamis, ketekunan dan umpan balik. Observability penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi hambatan dalam teknologi. Contoh pengaplikasian observability adalah indikator status dan status pesanan online. Recoverability adalah kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah error atau kesalahan yang telah dikenali. Prinsip yang terkait yaitu reachability, forward atau backward recovery. Contoh observability dalam interaksi dan manusia adalah tombol unduh dan pemulihan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Satria. NIM saya 2313-109. Responsiveness adalah bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip-prinsip yang terkait yaitu memantau sistem kerja, mendukung interaksi modal, dan memberikan bantuan berdasarkan prediksi. Contoh responsiveness salah satunya dalam perbankan. Ketika seorang pengguna melakukan transfer, sistem harus merespon dengan cepat, memberikan pemberitahuan sukses atau gagal, dan memberikan penjelasan jika ada masalah dengan transaksi tersebut. Text conformance. Text conformance adalah tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Prinsip-prinsip yang terkait yaitu task completeness, task adequacy. Contoh dari task performance adalah interaksi manusia dan komputer, adalah interface pengeditan video. Studi kasus. Penelitian ini berkaitan dengan dampak dari penggunaan aplikasi Mesilowam terhadap kepuasan pasien dan waktu tunggu di unit rawat jalan. Dalam penelitian ini akan diteliti beberapa aspek seperti kepuasan pasien terhadap antarmuka yang ada pada aplikasi Mesilowam, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, dan dampak terhadap waktu tunggu di unit rawat jalan. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian yang disertai dengan metodologi yang baik dan validasi analisa yang tinggi untuk mengumpulkan data yang akurat dan faktual. Faktor robustness, reliability, dan flexibility dipertimbangkan dalam studi kasus karena ketiga ini merupakan aspek vital dalam sistem berbasis AI. Robustness adalah kemampuan sistem untuk tetap memiliki kinerja yang baik meskipun menghadapi situasi yang tidak terduga atau yang terduga. Learnability adalah kemampuan sistem untuk belajar dari data dan pengalaman yang ada sebelumnya. Fleksibilitas adalah kemampuan sistem untuk dapat diatur dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Selanjutnya masuk ke bab 3, itu ada pembahasan. Di 3.2 ini masuk ke metode penelitian. Metode penelitian, kami menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis, proses dan makna ya. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan berdasarkan antara laporan landasan teori dalam penelitian kuantitatif. Dengan penelitian kuantitatif,
Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, selain itu, landasan ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian. Astaga. Saya ulang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambar umum tentang latar penelitian. Dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, terdapat perbedaan berdasarkan antara pesan landasan teori dalam penelitian kuantitatif. Dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, penelitian bertolak dari data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Yang kedua, skala Likert. Skala Likert merupakan skala respon psikometri pada penelitian yang digunakan dalam kuesioner dan dipakai untuk mengukur pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pernyataan yang diberikan dengan cara skala ordinal. Tahapan yaitu sebagai berikut. 1. Halaman login. 2. Halaman beranda. 3. Info rumah sakit. Dan 4. Janji temu, dan terakhir itu ada pusat bantuan. 3.4 skala penelitian. Pada metode ini kami menggunakan metode kuesioner. Dibuat menggunakan Google Form dan menggunakan skala 5 sebagai bentuk pencapaian. 1. Sangat baik. 2. Baik. 3. Cukup. 4. Tidak baik. Dan 5. Sangat tidak baik. Learnability, dukungan untuk pengguna agar untuk belajar bagi pengguna supaya mendapatkan hasil yang baik. Predictability, mendukung usaha untuk menentukan efek dari fitur action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. 1. Bagaimana menurut Anda tentang pada tampilan menu MySiloam? Apakah dapat dipahami? Dan Anda bisa nilai pada tabel tersebut. 2. Apakah menurut Anda berita yang ditampilkan pada bagian program kesehatan MySiloam membantu user mengetahui penyakit apa yang tentang berita yang terkini? 2. Tiga. Bagaimana menurut Anda tentang pada Bagaimana menurut Anda pada bagian logo tersebut? Apakah memahami pada menu pada web MySiloam Hospital? 4. Apakah tampilan ikon slide dapat berjalan dengan baik dan memudahkan user untuk mencari fasilitas mencari sesuatu? 5. Bagaimana menurut Anda tentang tampilan tersebut? User memudahkan untuk kembali ke tampilan beranda? Gimana menurut Anda? Sensitivity, mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. 1. Bagaimana menurut Anda pada tampilan menu yang berupa isi tentang perusahaan tersebut? Apakah user membantu
bisa membantu. 2. Apakah menurut Anda pencarian klinik tersebut user lebih mudah mencari klinik yang terdekat? 3. Bagaimana menurut Anda pada tampilan menu tersebut user lebih mudah mencari pada layanan kesehatan seperti medical medis, diagnostik, paket medis, apakah mudah dipahami? 4. Bagaimana menurut Anda pada menu pusat informasi seperti link umum, artikel, video, dan tentang siloam, apakah user mudah dipahami? 5. Bagaimana menurut Anda pada tabel tersebut user memudahkan mencari gejala yang dialami pada tampilan tersebut? Familiarity, pengetahuan dan pengenalan user dalam domain berbasis komputer dan dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. 1. Bagaimana menurut Anda pada tampilan tersebut user dapat memudahkan pencarian tersebut? 2. Bagaimana menurut Anda pada tampilan tersebut user dapat menemukan pada menu pencarian dan fitur pada belanja tersebut? 3. Apakah menurut Anda pada sebuah aplikasi layanan kesehatan user dapat menggunakan fasilitas pada fitur tersebut? 4. Apakah menurut Anda pada tampilan tersebut user dapat memasuki pada bagian menu daftar sehingga dapat menggunakan layanan kesehatan tersebut? 5. Apakah menurut Anda pada fitur pembelanjaan user dapat memesan pada menu produk medikal di layanan kesehatan tersebut pada gambar tersebut? Selanjutnya, generalizability mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi situasi yang mirip. 1. Bagaimana menurut Anda pada tampilan fitur promosi pada gambar tersebut? Apakah user tertarik dengan pada tampilan tersebut? 2. Apakah menurut Anda pada layanan tersebut user memahami fitur opsi dengan cara memesan sesuai dengan yang dialami pada gambar tersebut? 3. Bagaimana menurut Anda terdapat pada menu dan opsi yang ditampilkan tersebut? Apakah mudah dipahami? 4. Bagaimana menurut Anda pada opsi layanan kesehatan tersebut? Terdapat pilihan menu lainnya, apakah mudah dipahami pada sebuah gambar tersebut? 5. Bagaimana menurut Anda dalam situs layanan tersebut user mudah mencari untuk memesan produk pada kesehatan, apakah ini membantu user mencari sesuatu? Selanjutnya, konsintesi, kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. 1. Bagaimana menurut Anda pada tampilan bisa memahami pada bagian menu opsi, desain nominal dan detail pada barang, apakah mudah dicari pada user? 2. Apakah menurut Anda fitur urutan tersebut user memesan paket kesehatan tersebut yang sesuai diinginkan user? 3. Bagaimana menurut Anda pada profil? Apakah user bisa memahami dengan layanan tersebut? 4.
Apakah menurut Anda pada tampilan tersebut user melihat fitur riwayat pemesanan medical check up? Apakah ini sangat membantu pada user melihat pesanan sudah dibeli atau belum? 5. Bagaimana menurut Anda pada tampilan jadwal janji temu dokter tersebut? Apakah bisa user memahami dengan tampilan tersebut? Cukup. Flexibility. Flexibility merupakan keluasan yang dimiliki oleh user atau pengguna untuk memperoleh informasi. Satu, dialog inisiatif. Dialog inisiatif adalah pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Seperti pada gambar di bawah ini, pengguna atau user dapat mengklik buat pesanan jika ingin membeli resep obat, tetapi juga bisa mengklik panel pojok kanan atas untuk kembali. Berikut beberapa pertanyaan tentang flexibility. Jawabannya ada A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang, E. Sangat kurang. 1. Bagaimana menurut Anda tentang input pencarian? Apakah memudahkan Anda untuk mencari sesuatu? 2. Bagaimana menurut Anda? Apakah Mesiloam menyediakan cukup banyak pilihan dokter untuk konsultasi online? 3. Apakah menurutmu Mesiloam menyediakan informasi yang jelas untuk layanan customer service mereka? 4. Menurut Anda, apakah fitur-fitur berikut sudah cukup untuk membuat pengguna puas? 5. Apakah menurutmu Mesiloam menyediakan petunjuk cara menggunakan fitur yang cukup jelas? Multithreading adalah pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sedang berjalan. Seperti gambar di bawah ini, pengguna dapat menjalankan aplikasi lain saat browser sedang berjalan. Ini gambarnya, contoh gambarnya. Pertanyaannya, Mesiloam menyediakan fitur menonton video YouTube langsung dari web. Menurut Anda, apakah fitur ini membantu untuk pengguna? Sini ada pilihan jawabannya. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Selanjutnya, fitur di atas dapat menampilkan Google Maps atau Google Earth, menampilkan letak-letak cabang rumah sakit Mesiloam dari web. Apakah menurut Anda fitur tersebut dapat memudahkan pengguna? Jadi pilihan jawabannya, dan di sini ada contoh gambarnya. Sini contoh gambarnya. Selanjutnya, apakah fitur Google Maps Mesiloam dapat menunjukkan alamat secara jelas? Gambarnya. Mesiloam dapat menggunakan aplikasi GoPay dan Kris untuk metode pembayaran. Apakah fitur ini dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan lebih praktis? Di sini ada jawabannya, sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Dan sini ada contoh gambarnya. Selanjutnya, apakah pemutar video YouTube dari web dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan? Di sini ada contoh gambarnya. Jawabannya ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Selanjutnya ada task migrability. Task migrability adalah kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Untuk gambar di bawah ini user bisa memilih jenis file hasil Word proses yang ingin disimpan. Apakah menurut Anda fitur tersebut dibutuhkan dalam aplikasi Mesiloam? Itu ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Yang kedua ada apakah pengguna dapat mendownload artikel dari Mesiloam dengan mudah? A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang baik. Yaitu jawabnya A sangat baik. Dan ketiga,
Tombol di atas berfungsi untuk mengalihkan ke aplikasi WhatsApp untuk menghubungi customer service Messelam. Apakah ini sangat membantu? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Nomor 4. Menurut Anda, program pelatihan yang disediakan Messelam berguna bagi user? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Yaitu jawabannya sama, A. Sangat kurang baik. 4. Fungsi tombol di atas adalah mengalihkan user ke App Store jika ingin mendownload aplikasi Messelam di handphone. Menurut Anda, apakah ini berguna? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang. Substitusi adalah sebuah perintah yang dapat diganti dengan pidana lain. Contohnya, menyedia shortcut. Contoh pada gambar di bawah ini. Tombol yang dilingkarin di atas berfungsi untuk kembali ke main page. Gambar kedua. Page menurut Anda, apakah tombol yang diperlukan? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Nomor 2. Menurut Anda, apakah opsi menu di aplikasi Messelam berikut terlihat menarik? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang. Nomor 3. Menurut Anda, apakah menurut layanan berikut berguna bagi user? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang. Nomor 4. Pada gambar di atas, apakah menurutmu pengguna tertarik dengan berita-berita tentang kesehatan? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Itu sama jawabannya itu dengan A. Sangat baik. Nomor 5. Menurut Anda, apakah fitur tips kesehatan berguna untuk user? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Masuk ke customization. Adalah desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contoh pada gambar di bawah ini. Menurut Anda, fitur tambah profil lain dibutuhkan ini sangat berguna? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Jawabannya sama, itu sangat baik. Nomor 2. Apakah pilihan bahasa di aplikasi Messelam sangat lengkap? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Nomor 3. Communication. Pada gambar di atas, kita bisa mengganti foto profil sesuai keinginan kita. Apakah fitur tersebut cukup baik? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Nomor 4. Apakah pada gambar di atas kita dapat menambah alamat kita? Apakah tersebut dibutuhkan untuk aplikasi Messelam? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang baik. Nomor kelima. Pada gambar di atas kita bisa mengganti password sesuai keinginan kita. Jika lupa password, menurutmu apakah fitur ini dapat meningkatkan keamanan akun pengguna? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Kurang. E. Sangat kurang. Selanjutnya ada di robustness. Robustness adalah kemampuan pengguna untuk mengevaluasi status dari sistem berdasarkan yang pengguna rasakan. 1. Observability. Kemampuan pengguna untuk mengevaluasi status dari sistem berdasarkan yang pengguna rasakan. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang tampilan fitur pencarian medical check-up yang ada pada website Messelam? Yaitu jawabannya A. Sangat baik. Nomor 2. Bagaimana pendapat Anda dengan tampilan hasil pencarian medical check-up pada website Messelam? Itu sama, jawabannya A. Sangat baik. Terus lanjut ke nomor 3, itu ada soal dengan bagaimana pendapat Anda dengan fitur pencarian rumah sakit yang ada pada website Messelam? Itu sama, jawabannya A. Sangat baik. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana pendapat Anda tentang fitur pencarian nama dokter yang ada pada website Messelam? Itu sama, jawabannya A. Sangat baik. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana pendapat Anda dengan tampilan pencarian cek radiologi pada website Messelam? Itu sama aja dengan jawabannya itu A. Sangat baik. Masuk ke recoverability. Recoverability adalah di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem dari apa yang dimengerti oleh pengguna tersebut. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan korektif terhadap kesalahan yang terjadi atau kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dengan melakukan backward pemulihan. 1. Bagaimana menurut Anda tentang adanya sistem perubahan data pada aplikasi Messelam? Itu sama, jawabannya dengan sangat baik. Masuk ke nomor 2. Bagaimana menurut Anda tentang adanya sistem pemulihan pada website Messelam? Itu sama dengan jawabannya, yaitu A. Sangat baik.
Lanjut ke nomor 3, apakah menurut Anda sistem pemilihan ini diregistrasi supplier pada website Messelam sudah berjalan dengan baik? Jawabannya sama, itu sangat baik. Masuk ke nomor 4, apakah menurut Anda tentang adanya tanda X atau batalkan pada form diskusi kesehatan pada aplikasi Messelam sudah berjalan dengan baik? Yaitu sama dengan jawaban sebelumnya, itu sangat baik. Selanjutnya di nomor 5 atau 10, bagaimana menurut Anda tentang sistem forget password atau lupa password di website Messelam? Jawabannya sama, yaitu sangat baik. Nama saya adalah Noktavianti dengan NIM 231044. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu responsiveness adalah bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip-prinsip yang terkait yaitu memantau sistem kerja, mendukung interaksi modal, dan memberikan bantuan berdasarkan prediksi. Seperti pada slide bawah ini, yang pertama, bagaimana pendapat Anda dengan fitur layanan kesehatan aplikasi dari MySiloam? Yaitu ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 2, apakah dengan adanya fitur hubungi kami dapat membantu Anda? Yaitu ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya dengan pertanyaan nomor 3, apakah Anda terbantu dengan adanya Siloam Virtual Assistant pada website My Siloam? Yaitu ada sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya pada soal nomor 4, apakah Anda puas dengan adanya kebijakan privacy pada website My Siloam? Yaitu ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya pada pertanyaan kelima, yaitu seberapa baik informasi dari artikel kesehatan dalam website My Siloam? Ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya pada text governance, yaitu tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Pada pertanyaan yang pertama, apakah Anda puas dengan penyusunan menu yang terdapat pada aplikasi My Siloam untuk mempercepat pekerjaan? Ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya pada pertanyaan kedua, apakah Anda puas dengan informasi nama dokter yang ada pada website My Siloam untuk mempercepat pekerjaan? Ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, apakah dengan adanya jam kunjungan dalam website My Siloam dapat membantu Anda? Ada sangat baik, B baik, C cukup, dan D tidak membantu, E sangat tidak membantu. Selanjutnya, pada pertanyaan keempat, apakah dengan adanya buat jadwal dan buat janji di dalam website My Siloam dapat membantu Anda? Ada A sangat baik, B baik, C cukup, D tidak membantu, dan E sangat tidak membantu. Selanjutnya pada pertanyaan kelima, yaitu bagaimana dengan adanya ringkasan pembayaran di dalam website My Siloam? Ada A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang baik. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan dari bab 4, yang dimana analisis dan hasil survei. Oke, pertanyaan dasar kuesioner. Pertanyaan ini berisi tentang grafik jawaban dari koresponden yang dibuat di Google Form. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah mengunjungi website My Siloam? Jawabannya adalah 67% pernah menggunakan aplikasi tersebut dan 33% tidak pernah memakai aplikasi tersebut. Selanjutnya, apakah ada pernah menggunakan website My Siloam? Dan dari hasil dataan di atas tersebut menunjukkan 61,3% pernah menggunakan aplikasi tersebut dan 38,7% tidak pernah menggunakan aplikasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau belum pernah, apa alasan Anda belum pernah menggunakan website My Siloam?
Jawabannya dari hasil rata-rata tersebut menunjukkan 81,1% tidak pernah mengetahui dan 32,2% tidak tertarik pada aplikasi tersebut. Selanjutnya ada, apakah Anda mau melanjutkan survei ini guna membantu kami agar dapat melakukan evaluasi tampilan sistem untuk keperluan penelitian? Dari hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa 85,2% tertarik pada aplikasi tersebut dan 12,3% sangat antusias oleh aplikasi itu. Selanjutnya ada learnability. Penentuan dari skor jawaban di atas menunjukkan bahwa skala yang sangat buruk mendapatkan nilai 1, kemudian ada buruk, nilainya 2, cukup, ada 3, baik, ada 4, dan sangat baik, ada 5. Kemudian ada skor ideal. Pada learnability ini memiliki jumlah responden yang setara, yaitu 106 responden. Mana 5 kali 106 mempunyai hasil 530, yaitu skalanya sangat buruk. Salah. Maaf, maksudnya sangat baik. Kemudian ada 4 kali 106 dengan hasil 424 mempunyai skala baik atau kemudian ada 3 kali 106 dengan hasil 318 dengan skala cukup, dan 2 kali 106 dengan hasil 216 buruk. Kemudian ada 1 kali 106 dengan hasil 106 dengan skala sangat buruk. Selanjutnya ada rank stable. Pada gambar di atas tersebut menunjukkan 4 dari nilai 424 dikurang 530 dengan skala sangat buruk. Kemudian ada 308 kurang 424, skalanya buruk, dan 212 kurang 318 dengan skala cukup, 106 kurang 212 dengan skala baik, dan 0 sampai 106 dengan skala sangat baik. Dari hasil perhitungan learnability terdapat skala jawaban yang dimana skala dari hasil tersebut yang dapat rata-rata di atas menunjukkan bahwa sangat baik memiliki 83, nilainya 5 dengan hasil 415. Kemudian ada baik dengan skala 16 dan nilainya 4 dengan hasil 64. Kemudian ada cukup dengan skala 7 dan nilai 3 dengan hasil 21. Kemudian ada kurang, yang dimana kurang skalanya ada 0, nilainya ada 2, dan dengan hasil 0. Kemudian ada sangat kurang dengan skala 0 dan nilainya 1 dengan hasil 0. Jumlah rata-rata tersebut menunjukkan dengan responden 106 dengan hasilnya 500. Kemudian nomor 2, skala jawaban pada sangat baik terdapat 85 dan nilainya 5 dengan hasil 425. Kemudian ada baik dengan skala 19 dan nilainya 4 dengan hasil 76. Kemudian ada cukup yang dimana skalanya ada 2, nilainya ada 3 dan hasilnya ada 6. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2 dan hasilnya 0. Kemudian ada sangat kurang
yang dimana skalanya 0 dan nilainya 1 dengan hasil 0. Dari jumlah rata-rata di atas yang menunjukkan responden 106 dengan hasil 517. Kemudian nomor 3 dengan skala jawaban sangat baik ada 84 dan nilainya ada 5 dengan hasil 415. Kemudian ada baik skalanya 18, nilainya ada 4 dan hasilnya 64. Kemudian ada cukup, skalanya ada 4, nilainya ada 3 dengan hasil 21. Kemudian ada kurang, skalanya ada 0, nilainya ada 2 dan hasilnya 0. Dan yang terakhir sangat kurang, skalanya ada 0, nilainya ada 1 dan hasilnya ada 0. Dari rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 500. Kemudian ada nomor 4 dengan skala jawaban sangat baik, memiliki 88 dan nilainya 5 dengan hasil 440. Kemudian ada baik, skalanya 15, nilainya 4 dan hasilnya 160. Selanjutnya ada cukup, skalanya ada 3, nilainya ada 3, hasilnya 9. Terus ada kurang, skalanya 0, nilainya 2 dan hasilnya 0. Dan ada sangat kurang, skalanya 0, nilainya 1 dan hasilnya 0. Dari rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 509. Kemudian nomor 5 dengan skala jawaban sangat baik, mempunyai 87 dan nilainya 5, maka hasilnya 415. Kemudian ada baik, skalanya 16, nilainya 4 dan hasilnya 64. Kemudian ada 3, nilainya 3 dan hasilnya 21. Selanjutnya ada kurang, skalanya mempunyai 0 dan nilainya 2, maka hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, skalanya 0 dan nilainya 1, mempunyai hasil 0. Kemudian sangat dari rata-rata di atas tersebut mempunyai 106 responden dengan hasil 500. Dan kemudian nomor 6, skala jawaban dari sangat baik mempunyai 83 dan nilai 5 dengan hasil 415. Kemudian ada baik, skalanya ada 18, nilainya 4 dan hasilnya 72. Kemudian ada cukup, skalanya 5, nilainya 3, hasilnya 15. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2 dan hasilnya 0. Kemudian ada 0, nilainya 1 dan hasilnya 0. Dari hasil rata-rata responden 106 memiliki hasil 502. Selanjutnya ada nomor 7, skala jawaban yang tertera sangat baik adalah 89 dan nilainya 5, hasilnya 445. Kemudian ada baik di skala 15 dan nilainya 4, maka hasilnya 60. Kemudian ada cukup, skalanya 2, nilainya 3 dan hasilnya 6. Sekarang selanjutnya ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, hasilnya 6. Selanjutnya ada skala sangat kurang, skalanya 0, nilainya 1 dan hasilnya 0. Dari rata-rata di atas mempunyai dari hasil rata-rata di atas responden 106 maka mempunyai hasil 511. Kemudian ada nomor 8 yang dimana skala jawabannya pada sangat baik tertera 85, nilainya 5, maka hasilnya 425. Kemudian ada baik, skalanya 18, nilainya 4, maka hasilnya 72. Kemudian ada cukup, skalanya 3, nilainya 3 dengan hasil 9. Selanjutnya ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, hasilnya 0. Dan sangat kurang, skalanya mempunyai 0 dan nilainya 1, maka hasilnya 0.
Dari rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 506. Kemudian ada nomor 9, skala jawabannya yang tertera pada sangat baik mempunyai 84 dan nilainya 5, maka hasilnya 415. Kemudian ada baik yang dimana skalanya 19, nilainya 4 dan hasilnya 64. Kemudian ada cukup, skalanya 2, nilainya 3 dan hasilnya 21. Kemudian ada kurang, skalanya 1, nilainya 2, maka hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, yang skalanya 0, nilainya 1, maka hasilnya 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 500. Kemudian ada nomor 10, yang dimana skala jawaban yang tertera pada sangat baik mempunyai 82 dan nilainya 5 dengan hasil 410. Kemudian ada baik, skalanya 20, nilainya 4, maka hasilnya 80. Kemudian ada cukup, skalanya 3, nilainya 3, maka hasilnya 9. Dan ada kurang, skalanya 1, nilainya 2, dengan hasil 2. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, yang dimana skalanya 0, nilainya 1, maka hasilnya 0. Dari hasil rata-rata di atas menunjukkan responden 106 dengan hasil 501. Selanjutnya ada nomor 11, yang dimana skala jawabannya pada sangat baik memiliki 88 dan nilainya 5 dengan hasil 415. Kemudian ada balik, skalanya 17 dengan nilai 4, maka hasilnya 64. Selanjutnya ada cukup, skalanya 1 dan nilainya 3, maka hasilnya 21. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, dan hasilnya 0. Dan yang terakhir ada sangat kurang, skalanya mempunyai 0 dan nilainya 1, maka hasilnya 0. Dari hasil rata-rata responden 106 di atas memiliki 500. Kemudian nomor 12, dan skala jawaban pada tertera sangat baik, kan 90 dan nilainya 5, hasilnya 450. Dan ada baik, skalanya 14, nilainya 4, maka hasilnya 56. Dan ada cukup, yang skalanya ada 2, nilainya ada 3, maka hasilnya ada 6. Selanjutnya ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, dan hasilnya 0. Kemudian yang terakhir adalah sangat kurang, yang dimana skalanya 0, nilainya 1, dan hasilnya 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106, hasil 512. Selanjutnya ada nomor 13, yang dimana skala jawabannya tertera pada sangat baik memiliki nilai 89 dan nilai memiliki 5, maka hasilnya 445. Kemudian ada baik yang dimana skalanya 15, nilainya 4, maka hasilnya 60. Selanjutnya ada cukup, skalanya 2, nilainya 3, maka hasilnya 6. Dan kemudian ada kurang, yang dimana skalanya 0, nilainya 2, maka hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, skalanya 0, nilainya 1, maka hasilnya 0. Jadi hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 511. Kemudian nomor 14, kalau jawabannya yang tertera pada sangat baik mempunyai nilai 84, mempunyai skala 84 dan nilai 5 dengan hasil 420. Dan ada baik, skalanya 20, nilainya 4, maka hasilnya 80. Kemudian ada cukup, skalanya 2, nilainya 3, dengan hasil 6. Selanjutnya ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, maka hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, yang dimana skalanya mempunyai 0, nilainya 1, dan hasilnya berupa 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki 506.
Selanjutnya nomor 15, yang dimana skala jawabannya yang tertera pada sangat baik, mempunyai skala 55 dan nilai 5, maka hasilnya 419. Kemudian ada baik, skalanya 16, nilainya 4 dengan hasil 64. Kemudian ada cukup, skalanya 5 dan nilainya 3, maka mempunyai hasil 21. Kemudian ada kurang dengan skala 0, nilainya 2, maka hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah skalanya 0, mempunyai nilai 1 dan hasilnya. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 500. Kemudian ada nomor 16, skala jawaban yang tertera pada sangat baik, mempunyai skala 81 dan nilai 5, maka hasilnya 405. Kemudian ada baik, skalanya 21, nilainya 4, maka hasilnya 84. Kemudian ada cukup, skalanya 4 dan nilainya 3 dengan hasil 12. Selanjutnya ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, yang dimana skalanya ada 0, nilainya 1 dengan hasil 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki hasil 501. Selanjutnya ada nomor 17, yang dimana skala jawabannya yang tertera pada sangat baik, mempunyai 84 dan nilainya 5 dengan hasil 415. Kemudian ada baik dengan skala 19 dan nilai 4, maka hasilnya 64. Kemudian ada cukup, skalanya 3, nilainya 3, maka hasilnya 21. Kemudian ada kurang, yang dimana skalanya 0, nilainya 2, maka hasilnya 0. Dan terakhir, skala tersebut mempunyai 0, sangat kurang, skala yang mempunyai 0 dan nilainya 1, maka hasilnya 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki 500. Selanjutnya nomor 18, yang dimana skala jawabannya yang tertera pada sangat baik memiliki 86 dan nilainya 5, maka hasilnya 430. Selanjutnya ada baik, skalanya 20, nilainya 4 dengan hasil 80. Dan ada cukup dengan skala 0, nilainya 3, maka hasilnya 0. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2 dengan hasil 0. Kemudian yang terakhir adalah sangat kurang, yang dimana skalanya 0, nilainya 1, maka hasilnya 0. Dari hasil rata-rata responden 106 di atas menunjukkan hasil 510. Selanjutnya nomor 19, yang dimana skala jawaban yang tertera pada sangat baik menunjukkan 85 dengan nilai 5. Maka hasil tersebut menunjukkan 415. Kemudian ada baik, yang dimana skalanya 18, nilainya 4 dengan hasil 64. Dan kemudian ada cukup, skalanya ada 3, nilainya 3, maka hasil tersebut 21. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, maka hasil tersebut adalah 0. Dan yang terakhir adalah skala sangat kurang, di mana skalanya 0, nilainya 1, maka hasilnya 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki 500. Kemudian ada nomor 20, skala jawaban yang tertera pada sangat baik menunjukkan 88 dengan nilai 5, maka hasilnya 440. Dan baik, skalanya 14 dengan nilai 4, maka hasil tersebut mempunyai 56. Dan cukup, selanjutnya ada cukup dengan skala 4, nilainya 3 dengan hasil 12. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, maka hasil tersebut 0. Dan terakhir adalah sangat kurang, menunjukkan skala 0, nilainya 1 dengan hasil 0. Dari hasil rata-rata di atas menunjukkan responden 106 dengan hasil 508. Dan nomor 21, skala jawabannya yang tertera pada sangat baik mempunyai 87 dan nilai 5 dengan hasil 435. Kemudian ada baik, skalanya 17, nilainya 4 dengan hasil 68. Dan ada cukup dengan skala 2, nilainya 3, hasil 6. Dan ada kurang dengan skala 0,
nilai 2 dan hasilnya 0. Dan yang terakhir ada sangat kurang, yang dimana skala tersebut menunjukkan 0, nilainya 1, dan hasilnya adalah 0. Dari hasil rata-rata di atas, responden 106 memiliki 509. Kemudian ada nomor 22, skala jawaban yang tertera pada sangat baik menunjukkan 84 dan nilai adalah 5, maka hasil tersebut adalah 420. Kemudian ada baik, skalanya ada 20, nilainya 4, maka hasilnya adalah 80. Kemudian ada cukup, dan skalanya 2, nilainya 3, maka hasil tersebut adalah 6. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, maka hasilnya 6. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, yang dimana skalanya mempunyai 0, nilainya 1, dan hasilnya 0. Dari hasil rata-rata responden di atas memiliki 506. Kemudian nomor 23, skala jawaban yang tertera pada sangat baik menunjukkan skalanya 83 dengan nilai 5, maka hasil tersebut 415. Kemudian ada baik dengan skala 20, nilainya 4, maka hasil tersebut adalah 64. Kemudian ada cukup dengan skala 3, dengan nilainya 3, dengan hasil 21. Kemudian ada kurang, yang dimana skala tersebut menunjukkan 0 dan nilainya 2, maka hasil tersebut adalah 0. Kemudian yang terakhir ada skalanya 0 dengan sangat kurang, skalanya 0 dengan nilai 1, maka hasil tersebut adalah 0. Dari hasil rata-rata di atas menunjukkan responden 106 memiliki hasil 500. Kemudian nomor 24 dengan skala jawaban yang tertera sangat baik menunjukkan 87 dan nilainya 5, maka hasilnya 435. Kemudian ada baik, skalanya 18, nilainya 4 dengan hasil 72. Kemudian ada cukup, skalanya 1, nilainya 3, maka hasil tersebut adalah 3. Kemudian ada kurang, skalanya 0, nilainya 2, maka hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, di mana skalanya 0, nilainya 1, dan hasilnya berupa 0. Dari hasil rata-rata di atas menunjukkan responden 106 memiliki hasil 510. Selanjutnya nomor 25, yang dimana skala jawaban yang tertera pada sangat baik menunjukkan 84 dengan nilai 5, maka hasil tersebut adalah 415. Kemudian ada baik dengan skala 19 dan nilai 4, maka hasil tersebut 64. Kemudian ada cukup, skalanya 2, nilainya 3, maka hasil tersebut adalah 21. Kemudian ada kurang, yang dimana skalanya 1, nilai 2, maka hasil tersebut adalah 0. Dan yang terakhir adalah sangat kurang, skalanya mempunyai 0, nilainya 1, maka hasil tersebut adalah 0. Dari hasil rata-rata di atas menunjukkan responden 106 memiliki hasil 500. Flexibility penentuan skor jawaban. Sini ada skala jawaban dan nilai. Jadi ini ada pilihannya, ada banyak, ada sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Kalau sangat buruk itu paling rendah, dia nilainya cuma 1, dan sangat baik itu nilainya 5. Ini skor idealnya. Jadi ini pada liability memiliki jumlah responden yang setara, yaitu 106 responden. Sini ada rumus, dan skala rumusnya ada 5 dikali 106 sama dengan 530, dan ini sangat buruk. Ini 4 kali 106 dengan 424. Skalanya buruk, 3 dikali 106 sama dengan 308. Skalanya cukup, 2 dikali 106 sama dengan 212. Skalanya baik, dan ini 1 dikali 106 sama dengan 106, skalanya sangat baik. Rating scale-nya kurang lebih seperti ini. Ada 106, 212, 318, 424, dan 530.
Ini ada range tabelnya, rating skala, ini nilai jawabannya 424 sampai 530. Dan ini skalanya sangat buruk ya. Ini ada 318 sampai 424, ini nilainya buruk. Sini ada 212 sampai 318, itu nilainya cukup. Ini 106 sampai 212 nilainya baik. Ini 0 sampai 106 nilainya sangat baik. Ini hasil perhitungannya flexibility. Pertama, skala jawaban sangat baik. Ini skala nilainya 82 dan ini 5, dan ini hasilnya 82 dikali 5 sama dengan 410. Ini skala jawaban baik, nilainya 22 dikali 4, nilainya hasilnya 88. Skala jawaban ini cukup, 1 dikali 3 hasilnya 3, ini kurang 0 dikali 2 itu 0 ya. Ini sangat kurang, 1 dikali 1 sama dengan hasilnya 1. Dan ini kalau di total dijumlahkan ini ada 106, dan ini kalau ditotalkan jumlahnya hasilnya ada 502. Dan yang kedua, skala jawaban sangat baik, dan ini skala nilainya 81 dan 5. 1 dikali 5 jadinya hasilnya 405. Ini baik, skala nilainya 21 dan 4, jadi 21 dikali 4 sama dengan 84. Jadi dia baik. Ini cukup, skala nilainya 4 kali 3 12, jadi skala jawabannya cukup. Kurang, skala nilainya 0 dikali 2 hasilnya 0, jadi ya, skala jawabannya kurang. Ini skala jawaban sangat kurang, skala nilainya 0 dikali 1 hasilnya 0, jadi dia sangat kurang. Ini kalau ditotalkan 41 tambah 21 tambah 4 hasilnya 106, dan ini juga hasilnya kalau dijumlah semuanya hasilnya itu 501. Skala jawaban yang ini yang ketiga sama seperti tadi, sangat baik. Ini skala nilainya 81 dikali 5 hasilnya 405 semuanya. Skala jawaban baik. Ini skala nilainya 23 dikali 4 hasilnya 92. Skala jawaban cukup, skala nilainya 2 dikali 3 sama dengan 6, kurang lebih sama ya, cuma seperti yang di atas. Dan ini hasilnya 106 dan ini hasilnya 503. Dan yang keempat juga sama, ini hasilnya semua 82 dikali 5 410, hasilnya sangat baik. Ini 21 dikali 4 84, hasilnya baik. 3 dikali 3 sama dengan 9, hasilnya cukup. 0 dikali 2 sama dengan 0, hasilnya kurang. Ini 0 kali 1 sama dengan 0, hasilnya sangat kurang. Ini totalnya jumlahkan 106, yang ini 503. Skala jawaban kurang lebih sama seperti yang tadi, sama seperti yang di atas. Ini 85 dikali 5 sama dengan 425. Skala jawabannya sangat baik. Ini 20 dikali 4 hasilnya 80. Skala jawabannya baik. Ini 1 dikali 3 hasilnya 3. Skala jawabannya cukup. Ini skala nilainya 0 dikali 2 sama dengan 0, hasilnya kurang. Ini 0 kali 1 hasilnya 0, ini sangat kurang. Ini jumlahnya totalnya 106, dan ini total keseluruhan dari hasilnya ada
504. Ini skala nilai 83 dikali 5 415. Ini 20 dikali 4 80. Ini 2 kali 3 6. Seperti yang di sini ya. Totalnya 106. Ini 502. Yang ketujuh ini 2 dikali 5 410. 9 dikali 4 hasilnya 76. Ini 410 sangat baik, 76 baik, 15 cukup, 0 itu kurang, dan ini 0 lagi sangat kurang. Ini hasilnya 106. Ini hasil keseluruhan 501. Ini 83 dikali 5 415, 20 dikali 4 80, 3 kali 3 9. Hasilnya ini ditotalkan jumlahnya 504, yang ini 106. Ini juga yang 9, skala jawaban sangat baik. 78 dikali 5 390, ini baik. 24 dikali 4 sama dengan 96, ini cukup. 3 kali 3 sama dengan 9, ini kurang. 1 dikali 2 sama dengan 2, ini sangat kurang. 0 kali 1 nilainya 0. Ini hasilnya 106. Ini 497. Skala jawabannya sangat baik. Ini 419 paling tinggi. Ini 75 baik, 9 cukup, 2 kurang, 0 ada nilainya sangat kurang. Ini 106. Ini totalnya 502. Skala jawaban yang 11 ya. 11 ini 80 dikali 5 400. 23 dikali 4 92, 3 kali 3 9, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. Sangat baik, cukup ya. Dan ini total 106 sama ini 502. Ini kurang lebih sama 106. Ini kan 106 ini lagi sama 3 dikali 5 115. Ini 20 dikali 4 sama dengan 80 baik. 3 kali 3 sama dengan 9. 0 kali 2 0. Ini hasilnya 504. Nomor 13, 3 dikali 5 hasilnya 419. Ini sangat baik. Ini 20 dikali 4 sama dengan 80. Ini baik. Ini 3 kali 3 sama dengan 9. Ini cukup. 0 kali 2 sama dengan 0. Ini kurang. Ini 0 kali 1 sama dengan 0. Ini sangat kurang. Hasilnya 4. Keempat. Ini yang nomor 14. Ini 420 sangat baik. 84 baik. 3 cukup. 0 dikali 2 0. 0 kali 1 0. Ini kurang, ini sangat kurang, dan hasilnya 507. 83 dikali 5 sama dengan 415. 19 dikali 4 sama dengan 76. 4 kali 3 sama dengan 12. 415 jadi sangat baik ya, karena tinggi nilainya. 0 kali 2 0, 0 kali 1 0. Ini totalnya 503. Ini kurang lebih sama semua ya, 106 dari nomor 1. Sekarang nilainya 84 dikali 5 sama dengan 420, sangat baik. 20 dikali 4 hasilnya 40.
baik. 2 kali 3 hasilnya 6, cukup. 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, kurang, hasilnya 506. Ini sangat baik. Ini yang sudah yang keberapa nih? Yang ke-17. Ke-17 ini 85 dikali 5, 425, 16 dikali 4 sama dengan 64, 4 dikali 3 sama dengan 12, 1 dikali 2 sama dengan 2, 0 kali 1 sama dengan 0. Ini 503. Ini yang nomor 18, 85 dikali 5, 425, ini 17 dikali 4, 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Ya, hasilnya 505. Nomor 19, 88 dikali 5 sama dengan 490, sangat baik. 15 kali 4 sama dengan 60, 3 dikali 3 sama dengan 9, 0 kali 2 0, 0 kali 1 0, 9. Ini 82 dikali 5, 410, 23 dikali 4, 92 ya, 410 tadi sangat baik karena tinggi nilainya. 1 dikali 3, 3, 0 kali 2, 0, 0 kali 1, 0. Ini hasil paparnya 505. Nomor 21, ini ada 84 dikali 5, 420. 17 dikali 4 sama dengan 68, 5 dikali 3 sama dengan 15, 420, sangat baik karena tinggi nilainya ini. Jadi totalnya 503. 87 dikali 5, 435. 15 dikali 4 sama dengan 60, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini sangat baik karena nilainya paling tinggi dan ini total hasilnya ada 507. Ya, skala nilainya ada 86 dikali 5, 430, sangat baik. Dan ini baik ya, 17 kali 4, 8 baik. Ini 3 dikali 3 sama dengan 9 cukup. Kurang 0 dikali 2 sama dengan 0, ini 0 kali 1 sama dengan 0. Hasilnya ada 507. Ini 85 dikali 5 sama dengan 425, ini nomor 24 ya. Ini 18 dikali 4, 72, baik. Ini 425 tadi sangat baik. Ini 9, 3 dikali 3, 9, cukup. 0 kali 2, 0, 0 kali 1, 0. Dan ini hasilnya 506. Kita masuk ke robustness. Robustness ini flexibility, penentuan skor jawaban sangat buruk, nilainya 1, ini buruk, nilainya 2, cukup, nilainya 3, baik, nilainya 4, sangat baik, nilainya 5. Ini 5 dikali 1,6 sama 530, skala sangat buruk. 4 dikali 106 sama dengan 494, skalanya buruk. 3 dikali 106 sama dengan 8, cukup. 2 dikali 106 sama dengan 215, baik. 1 dikali 106 sama dengan 106, sangat baik. Tinggi skalanya kayak begini kurang lebih
range tabelnya seperti ini. 404 sampai 430 sangat buruk, 318 sampai 424 ini buruk, 212 sampai 318 ini cukup, 106 sampai 212 ini baik, ini 0 sampai 106 sangat baik. Masuk ke saya akan melanjutkan perhitungan yang perhitungannya. Yang ketiga ini ada hasil perhitungan robustness. Pada skala ini ada 86, 11, 1 yang ditotalkan menjadi 106 yang bakal dikali dengan 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasil rata-rata pas 30, 76, 3 yang dijumlahkan menjadi 509. Masuk ke nomor 2, yaitu sama dengan di nomor 1 itu 83, 21, 2 dengan nilainya sama, dengan hasilnya 415, 84, 6 dengan totalnya 505. Nomor 3 skalanya itu 82, 22, dan 2 yang dijumlahkan menjadi 106 dan nilainya sama. Hasilnya 110, 88, 6 dengan hasil total 504. Nomor 4 ada 82, 21, 3 dengan total 106 yang dikalikan dengan 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasil 503. Masuk ke nomor 5, yaitu 82, 19, 41 yang dikali dengan 5, 4, 3, 2, 1 dengan total 410, 76, 12, 2 dengan hasilnya 500. Dan nomor 4 dengan nomor 6 ya, yaitu 83, 21, 11 dengan total 106 yang dikalikan dengan 5, 4, 3, 2, 1 dengan totalnya 415, 84, 32 dengan hasilnya 504. Nomor 7 skala dan nilai. Skalanya itu 82, 2 dan 2. Hasilnya ada 106 yang dikalikan dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasil 410, 88, 6 yang ditotal jumlahkan menjadi 504. Masuk ke nomor 8 itu 8, 3, 2, 1, 2 dengan total 106 yang dikalikan dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasilnya 415, 8, 4, 6 dengan total dijumlahkan menjadi 505. Nomor 9 yaitu ada 84, 19, 3 yang dijumlahkan menjadi 106 dan dikali dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasil 420, 76, dan 9 yang dijumlahkan menjadi 505. Nomor 10 dengan skala 7, 8, 2, 3, 5 yang dijumlahkan menjadi 106 dan nilai 5 dan dikali nilai dengan 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasilnya 390, 92, 15 dengan total 497. Masuk ke nomor 11 itu dengan skala 82, 24 yang dijumlahkan menjadi 6 dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasilnya 10, 80, 18 yang dijumlahkan menjadi 502. Nomor ke-12 yaitu dengan skala 84, 22 dengan dijumlahkan menjadi 106 dan dikali nilai dengan hasilnya menjadi 420, 80, 6 dan dijumlahkan menjadi 506. Nomor 13 itu dengan skala 83, 18, 5 dan dijumlahkan menjadi 106 dengan nilai dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2 dengan hasil 415, 72, 15 dengan jumlahnya 502. Nomor 14 itu ada skala dengan 83, 18, 5 dan dijumlahkan menjadi 106 nilainya dengan 5, 4, 3, 2, 1 dengan hasil 415, 72, 15 dengan hasil 502. 15 dengan skala 82, 24 dengan hasil 106 dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1 hasilnya 410, 80, 12 dengan hasilnya
512. Nomor 16, 84, 19, 3 dengan total 106 dengan nilai 54321 dengan hasilnya 420 dikali 76 dikali 9 dengan totalnya 405. Nomor 7 dengan skala 87, 16, 3, 1 dengan hasil 107 dengan nilai 54321 dengan hasil 435 6491 yang dijumlahkan menjadi 509. Nomor 18 dengan hasil 86 19 1 yang dijumlahkan menjadi 106 dengan nilai 54321 dengan hasil 430 76 3 yang dijumlahkan menjadi 509. Nomor 19 dengan skala 86 20 yang dijumlahkan menjadi 106 dengan nilai 54321 dengan hasilnya 130 ditambah 80 dan sama dengan 510. Nomor 20 dengan skala 125 yang dijumlahkan menjadi 106 dan dikali 54321 dengan hasilnya 405 ditambah 100 sama dengan 505. Pada rata-rata ini, kelompok kami mengambil tabel 3 dimensi dengan total keseluruhan yang dijumlahkan dari hasil perhitungan semuanya dengan trainability dengan 543.600 persentase dan feasibility dengan rata-rata 503.91.000 dan terhapusnya dengan 1.088.000. Selanjutnya, action test 4.5 learnability memiliki 106 responden, 500 kali 530, hasilnya 265.000. Nomor 2, 507 kali 530, hasilnya 268.710. Nomor 3, nilai 500 kali 530 dan hasilnya 265.000. Nomor 4, nilai 509 kali 530 hasilnya 269.770. Nomor 5, nilai 500 kali 530 sama dengan 265.000. Nomor 6, nilai 502 kali 530 dan hasilnya 296.060. Nomor 7, nilai 511 kali 530 sama dengan 270.830. Nomor 8, nilai 506 kali 530 dan hasilnya 268.140. Nomor 9, nilai 500 kali 530 dan hasilnya 265.000. Nomor 10, nilai 501 kali 530 dan hasilnya 265.530. Nomor 11, nilai 500 kali 530 sama dengan 2.650.000. 12, nilai 512 kali 530 sama dengan 27.360.000. 13, nilai 511 kali 530 sama dengan 270.830. 17, nilai 500 14, nilai 506 kali 530 hasilnya 268.140. 15, nilai 500 kali 530 dan hasilnya 265.000. 16,
Nilai 501 dikali 530 sama dengan 265.530. 17. Nilai 500 kali 530 dan hasilnya 265.000. 18. 510 nilai 510 dikali 530 sama dengan 270.300. 19. Nilai 500 dikali 530 sama dengan 265.000. 20. Nilai 508 dikali 530 sama dengan 269.240. 21. Nilai 509 dikali 530 sama dengan 269.770. 22. Nilai 506 dikali 530 sama dengan 268.140. Nilai nomor 23. Nilai 500 dikali 530 sama dengan 265.000. Nomor 24. Nilai 510 dikali 530 sama dengan 270.300. Nomor 25. Nilai 500 dikali 530 sama dengan 265.000. Flexibility 1. Responden. Ini 502 dikali 530 hasilnya 266.060. Ini nomor 2 service responden. Ini 501 dikali 530 sama dengan hasilnya 265.530. 503 kali 530 hasilnya 266.590. 503 dikali 530 hasilnya 266.590. 508 dikali 530 hasilnya 269.240. 502 dikali 530 hasilnya 266.060. Ini 501 dikali 530 hasilnya 265.530. Ini 504 dikali 530 hasilnya 267.120. Ini 498 dikali 530 hasilnya 263.940. Ini 502 dikali 530 hasilnya 266.060. 501 dikali 530 hasilnya 265.530. 504 dikali 530 hasilnya 267.120. 120. Ini 504 dikali 530 hasilnya 267.120. 14. 107 dikali 530 hasilnya 268.710. 503 dikali 530 hasilnya 266.590. 506 dikali 530 hasilnya 268.180. 503 dikali 530 hasilnya 266.590. 505 dikali 530 hasilnya 267.650. Ini 509 dikali 530 hasilnya 269.770. Ini nomor 20 509 kali 530 hasilnya 267.650.
Ini 503 dikali 530 hasilnya 266.590. Ini 507 dikali 530 hasilnya 268.710. Ini 507 dikali 530 hasilnya 268.710. Ini 506 dikali 530 hasilnya 268.180. Bagian robustnessnya 509 dikali 530 sama dengan hasilnya 269.770. Dan ini 505 dikali 530 hasilnya 267.650. Ini 504 dikali 530 sama dengan hasilnya 267.120. 503 dikali 530 hasilnya 266.590. Ini 500 dikali 530 hasilnya 265.000. Ini 504 dikali 530 hasilnya 267.120. 504 dikali 530 hasilnya 267.120. Ini 505 dikali 530 hasilnya 267.650. Ini 505 dikali 530 hasilnya 267.650. Ini 447 dikali 530 hasilnya 263.410. 500 ini nomor 11. 502 dikali 530 hasilnya 266.060. Ini 506 dikali 530 hasilnya 268.180. 502 dikali 530 hasilnya 266.060. Ini 502 dikali 530 hasilnya 266.060. 402 dikali 530 hasilnya 200.660. 5 dikali 530 hasilnya 267.650. 509 dikali 530 hasilnya 200.650. 1.770. 509 dikali 530 hasilnya 269.770. 510 dikali 530 hasilnya 270.300. Ini 505 dikali 530 hasilnya 267.650. Jadi kurang lebih rata-rata keseluruhan rata-rata idealnya ada 504,217 dan rata-rata presentasenya kurang lebih 93,78%. Akhirnya itu masuk ke bab 5, kesimpulan dan penutup. Pada kesimpulan ini yang kami research yaitu berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode skala Likert pada situs Maslow dapat disimpulkan bahwa pengguna umumnya memberikan penilaian yang tinggi terhadap usability sistem. Rata-rata persentase sebesar 93,78% menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan antarmuka dan fungsionalitas yang disediakan oleh web Maslow sendiri. Dan saran dari kami, satu, perlu diteruskan ditingkatkan aspek reliability, robustness, dan flexibility pada situs Maslow agar pengguna dapat lebih mudah beradaptasi, sistem tetap berkinerja baik dalam berbagai kondisi dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem Maslow secara lebih mendalam, termasuk aspek-aspek tertentu yang dapat ditingkatkan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan atau salah kata bicara yang kami ucapkan. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.